Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du. Nukhlisun niyyata lillahi ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita membahas kitab Matnul Ghaya wat Taqrib yang dalam kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang ahkamul laqit, ya, menjelaskan tentang hukum laqit. Laqit itu artinya sabiyun mambuzun la kafila lahu min abin au jaddin au man yaqum maqamahu. Laqit itu adalah anak kecil yang terlantar dan tidak ada yang mengurusnya, baik ayah, kakek, atau orang-orang yang menggantikan keduanya. Itu namanya laqit. Nah, termasuk dalam dikategorikan juga dengan laqit ini, disamakan dengan laqit ini adalah orang gila yang sudah balik, ya, laqit. Yaqul al-muallif rahimahullah wa idza wujida laqitun biqari'ati at-tariqi fa akhdhuhu wa tarbiyatuhu wa kafalatuhu wajibatun 'alal kifayah. Wa idza wujida, dan jika ditemukan apa laqitun atau siapa laqitun. Laqit itu makna sama dengan malqut, anak yang ditemukan. Biqari'atit tariqi, di pinggir jalan. Fa akhdhuhu, maka mengambil laqit itu, mengambil anak itu dari jalan tersebut. Wa tarbiyatuhu, mendidiknya. Wa kafalatuhu, dan menanggungnya. Wajibatun, adalah wajib. Alal kifayati, atas kifayah, artinya fardu kifayah, wajib kifayah. Nah, wajib kifayah sebagaimana kita ketahui, wajib kifayah atau fardu kifayah itu adalah suatu kewajiban yang apabila dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka yang lain gugur kewajibannya. Jadi sini apabila kita menemukan anak yang terlantar di pinggir jalan, maka mengambil anak itu dari pinggir jalan itu, ya, mengambilnya, merawatnya, dan menanggungnya itu fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah.
Nah, di sini maksudnya apabila diambil oleh sebagian orang yang berhak untuk merawat anak itu, labdut itu, maka tuntutan dosa menjadi gugur dari yang lainnya. Jadi ketika labdut itu, anak itu sudah diambil oleh sebagian orang yang berhak untuk merawat anak itu, maka tuntutan dosa menjadi gugur dari yang lain. Jadi ini kewajiban ini adalah mendidik dan menanggung, ya, mendidik, bukan diambil untuk dimanfaatkan. Karena sebagian orang itu ada yang memanfaatkan anak-anak terlantar itu untuk kepentingan dirinya. Ya. Jadi artinya kadang itu dipekerjakan, suruh ngemis, ya suruh kerja, suruh jual koran dan lain sebagainya. Jadi inilah seperti diperlakukan seperti budak itu kadang itu, ya. Jadi ya menganggapnya seperti anak sendiri lah, ya. Menganggapnya ini harus, kewajiban ini menganggapnya seperti anak sendiri. Artinya kan dia wajib ditarbiyah, wajib dididik, ya, wajib dididik. Ya ditanggung itu berarti ya ngasih makan, ya, ngasih pakaian yang layak, ya, kafalah. Kalau perlu ya disekolahkan, dimasukkan pondok, diajari ilmu agama, itu tarbiyah. Jadi ini hukumnya fardu kifayah. Artinya di sini apa tadi, ketika ia sudah diambil oleh sebagian orang yang berhak untuk merawatnya, maka tuntutan dosa menjadi gugur dari yang lainnya. Sehingga jika tidak ada seorang pun yang mau mengambilnya, maka semuanya menjadi berdosa. Jadi kalau tidak ada yang mengurusnya itu, tidak ada yang mengambilnya, tidak ada yang ngurus, tidak ada yang mendidiknya, tidak ada yang ngurus lah, ya, tidak ada yang membiayainya. Maka jadi dosa semua. Jadi dosa semua. Seandainya yang mengetahuinya itu hanya satu orang, maka tuntutan hanya tertentu pada orang tersebut. Jadi fardu ain. Jadi kalau yang tahu itu satu orang itu, berarti baginya menjadi fardu ain. Kemudian yaqul ma'alif rahimahullah wala yuqarru illa fi yadi aminin. Wala yuqarru, dan tidak diserahkan, ya, wala yuqarru, tidak diserahkan siapa laqit, tidak diserahkan siapa anak tadi itu, anak terlantar tadi itu, illa fi yadi aminin, kecuali pada orang yang dapat dipercaya. Ini ada yad itu tangan orang dipercaya, maksudnya tangan ya orangnya. Kalau balagha itu dzikrul juz'i wa iradatul kull, menyebutkan sebagian dari anggota badannya, tapi yang dimaksud semuanya. Via di aminin, ya, maksudnya ya pada orangnya, pada orang yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya juga yang merdeka, muslim, dan rasyid. Rasyid artinya ya bukan orang gila,
bukan orang yang apa namanya, bukan orang yang nggak bisa berpikir gitu ya. Fa in wujida ma'ahu malun, fa in wujida ma'ahu malun anfaqa alaihi al-hakimu min. Fa in wujida, maka jika ditemukan ma'ahu bersama laqit, bersama anak yang terlantar tersebut, ditemukan apa? Malun, harta. Anfaqa, maka membelanjakan alaihi, atas apa? Al-laqit, siapa? Al-hakimu, penguasa, hakim, penguasa, minhu, dari harta itu. Artinya kadang anak itu kan bawa uang. Jika memang anak yang terlantar itu bawa uang, punya uang, maka ini seorang hakim menafkainya dari harta itu. Dan bagi si penemu, bagi multaqid, bagi orang yang menemukan anak terlantar itu, berarti tidak diperkenankan menafkahi anak tersebut illa bi'idznil hakim, kecuali dengan izin hakim. Jadi kalau hukum ini bisa diterapkan itu ya, insya Allah tidak ada anak terlantar di jalan-jalan gitu ya. Tapi terkadang anak-anak yang di pinggir-pinggir jalan itu punya orang tua, tapi memang sengaja disuruh kerja sama orang tuanya. Ini orang tuanya yang tidak beres itu. Wa in lam yujad ma'ahu malun fa nafaqatuhu fi baitil mal. Fa in wa illam yujad ma'ahu, wa illam yujad, dan jika tidak ditemukan ma'ahu, bersama laqit, bersama anak yang terlantar itu, apa? Malun, harta. Harta itu ya uang dan sejenisnya. Fa nafaqatuhu, maka nafkahnya, membiayainya, fi baitil mali, di baitul mal, artinya diambilkan di baitul mal. Jika memang ada baitul mal, diambilkan dari baitul mal jika memang ada baitul mal. Jika ya, kalau sekarang kan sebenarnya baitul mal itu ya zaman sekarang sudah tidak ada. Tapi ya kalau sekarang pemerintah lah yang membiayai ya. Pemerintah, karena kalau sekarang itu kan pemerintah itu mempunyai anggaran khusus untuk anak-anak terlantar. Kalau dalam konteks Indonesia itu kan dalam undang-undang gimana itu? Apa? Saya ingatnya, dan anak-anak terlantar gitu ya, di apa gimana? Diasuh oleh negara gitu ya. Kurang lebih begitulah. Memang tanggung jawab negara sebenarnya.
Ibu terkadang itu ketika ada razia, ketika razia itu anak-anak orang-orang yang terlantar dan mereka itu lari. Ketika dimasukkan ke dinas sosial ketika melakukan razia mereka itu lari. Ya mungkin ini perlakuan para petugas itu mungkin yang perlu ini. Terkadang memang ada oknum-oknum, ya, ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu yang mengakibatkan kemudian para orang yang terlantar itu, apalagi anak-anak terlantar, tidak tidak kerasan gitu ya. Jadi jika tidak ditemukan harta beserta dengan anak yang bersama dengan anak tersebut, maka nafkahnya diambilkan di Baitul Mal. Jika memang ia tidak memiliki hak pada harta yang umum seperti harta wakaf untuk anak terlantar di Baitul Mal. Oke, ini sebenarnya pembahasan ini ikut pembahasan kemarin sebenarnya pada pertemuan yang lalu kan terkaitan dengan luqathah itu sebenarnya. Sehingga pembahasan ini tidak terlalu panjang ini ya. Tidak terlalu panjang. Selanjutnya itu kan bab baru berkaitan dengan wadi'ah. Wadi'ah ini panjang apa enggak? Agak panjang bahasanya wadi'ah ini ya. Jadi agak panjang tentang wadi'ah. Oke, mungkin ini ya, mungkin lah ya. Lagi ini mati lampu ya. Mati lampu ya. Habis tokennya. Gitu ya. Oke. Ini jam 13.18. Ya. Oke, mohon maaf ini kepada peserta yang lainnya. Ini karena di sini ini pas lampunya mati ini ya. Lampunya mati. Enggak, ini butuh proses untuk menghidupkan ini. Ya. Gimana? Ya. Sementara ini dulu ya. Insya Allah kita lanjut bab selanjutnya tentang wadi'ah di pertemuan yang akan datang insya Allah. Ya. Jadi mohon maaf sekali lagi waktu untuk kesempatan ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ya barakallahu fikum jami'an. Wa halal wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.